Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar kemisteriusan Gunung Selok yang konon katanya gunung tersebut memiliki banyak tempat keramatnya. Seperti apa infonya? Simak video ini sampai selesai. Gunung Selok Cilacap yang tampak menghijau di tepian pantai sangat selaras dengan pemandangan alam birunya air laut sehingga menambah keharmonisan dan keindahan alam gunung yang diakui menyimpan banyak misteri. Bahkan tidak hanya itu, Gunung Selok juga dikenal sebagai pusatnya spiritual Nusantara. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila gunung yang masuk dalam pengawasan Perum Perhutani KPH Banyumas Timur itu sebagai jujukan spiritualis atau orang yang sering melakukan ritual. Adapun Gunung Selok yang berada di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, termasuk kawasan hutan negara dengan luas wilayah hutan kurang lebih 38,5 hektar. Di antara para petinggi negara, artis ibu kota hingga para wanita pekerja seks komersial PSK mendapati kesuksesan mereka dari hasil olah batin di gunung itu. Gunung Selok yang dikenal kalangan pelaku ritual sebagai tempat bersinggahnya Sang Hyang Wisnu juga diwarnai dengan banyaknya pertapaan atau persemedian untuk mengolah rasa dengan sepenuh jiwa bagi siapa saja yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Beberapa petilasan yang ada di Gunung Selok memang cukup dikenal para ritualis, seperti Goa Rahayu, Padepokan Jambe 5, Padepokan Jambe Pitu, dan juga ada Pura Mandaragiri serta Sendang Soeharto. Selain itu terdapat pula satu makam dari Syekh Mahfud. Sementara di lereng-lereng atau tebing-tebing di sekitar Gunung Selok juga terdapat beberapa goa yang sering digunakan untuk berdoa oleh para ritualis seperti di Goa Batu Kelir, Goa Pakuaja, Goa Ratu, Goa Bandung, Goa Nagaraja, Goa Sri Wulan, dan Sri Bolong. Serta masih ada beberapa goa yang kurang begitu populer dan cukup sulit untuk dijangkau karena menelusuri jalan setapak dengan hanya berpegangan ranting-ranting pohon hutan yang masih tampak alami. Di Gunung Selok memang banyak petilasan seperti halnya di Gunung Serandil. Tapi di Gunung Selok ini yang lebih terkenal hanya Padepokan Jambe 5 yang merupakan pertapaan Cemara Seta atau Putih, dan Padepokan Jambe Pitu yang merupakan pertapaan Ampel Gading. Menurut Sidik Purnama Negara, seorang penulis buku Gunung Serandil dan Selok, tempat olah dan laku spiritual kejawen para pemimpin Indonesia. Kedua padepokan ini memang sangat dikenal banyak ritualis baik dari kalangan rakyat hingga pejabat negara. Mengapa sangat terkenal? Karena menurut tutur orang, dalam rangka menata bangsa Indonesia, dua mantan pemimpin bangsa Indonesia yaitu Soekarno dan Soeharto pernah melakukan ritual di tempat itu, di mana Presiden Soekarno di Padepokan Jambe 5 dan Presiden Soeharto di Jambe Pitu. Itu sebabnya fasilitas jalan, prasarana, penunjang lainnya sangat berbeda dengan tempat-tempat petilasan lain di wilayah Indonesia. Di Serandil dan Selok, kondisi jalannya sangat mulus dan mudah dijangkau. Perbaikan sarana prasarana jalan dan lainnya itu dilaksanakan oleh para bawahannya di era kepemimpinan mereka hingga sekarang ini. Sementara itu, di Padepokan Jambe Pitu terdapat dua makam kesepuhan kepercayaan dari Ampel Gading, yaitu Eyang Amuraga dan Kiai Jangkung. Sedangkan di Padepokan Jambe 5 terdapat dua makam yang diyakini dari orang-orang terdekat di Cemara Seta, yaitu makam Eyang Semar dan Eyang Maradiwangsa. Di balik keindahan alam Gunung Selok terdapat sebuah sendang yang diberi nama Sendang Soeharto yang letaknya berdekatan dengan Goa Rahayu.
dan tidak jauh dari Padepokan Jambe Pitu. Di saat memasuki malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, sendang ini banyak dikunjungi para ritualis dan juga masyarakat umum yang mempercayainya. Mereka yang datang adalah orang-orang yang menginginkan kesuksesan dalam kehidupan mereka, baik dalam pangkat, derajat, martabat maupun dalam kerezekian duniawi, seperti bergelimang harta. Bahkan tidak hanya orang-orang yang menginginkan hal duniawi seperti itu saja, melainkan para pekerja seks komersial dari berbagai wilayah tampak turut hadir dengan tujuan lain, membuka aura kecantikan agar bisa menarik minat para lelaki. Menurut Ani, mandi di Sendang Soeharto ini pun merupakan ritual wajib sebelum memasuki Padepokan Jambe Pitu untuk bersemedi. Bahkan menurut Daryati, istri dari juru kunci Padepokan Jambe Pitu, membenarkan bahwa untuk memasuki Padepokan Jambe Pitu, jasmani dan rohani kita harus bersih dan lurus menghadap Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga wajib mandi dulu sambil baca doa dan niatnya di sendang itu. Namun tak alasan apa, sendang yang pada mulanya terbuka alami tanpa adanya tembok keliling dan juga lantai beton, namun atas perintah Presiden Soeharto, sendang itu untuk segera dipondasi dan ditembok keliling serta ditutup dengan lantai cor beton yang sangat kokoh. Sehingga bagi yang menginginkan air untuk keperluan mandi bersih harus mengambilnya melalui salah satu lubang kecil dari dua lubang yang ada, dengan cara menimba memakai ember yang dikaitkan dengan seutas tali. Kalau dulu sendang ini memang cukup sulit dijangkau karena terdapat di bawah tebing yang cukup curam, tapi sejak dipondasi dan ditembok serta dibuatkan akses jalan menuju sendang tersebut di zaman Pak Harto, sekarang ini mudah dijangkau, tapi jadi mengurangi nilai keasliannya. Aura mistis dari Padepokan Jambe Pitu dan juga Sendang Soeharto, memang banyak yang meyakini keampuhannya dalam mewujudkan apa yang menjadi keinginan para ritualis yang bermeditasi di tempat tersebut. Sehingga tidak mengherankan jika mantan Presiden RI Soeharto dan Soekarno waktu masih menjadi orang nomor satu negeri ini sering datang untuk meditasi agar mendapatkan petunjuk harus bagaimana mereka dalam memimpin bangsa dan negara agar ayam tentrem tanpa ada keributan antara sesama warga masyarakat dan juga rakyat dengan pemimpinnya. Bahkan tidak hanya kedua orang mantan pemimpin negara ini yang mengunjungi Gunung Selok untuk meditasi, tapi beberapa artis papan atas Indonesia seperti Mayang Sari yang merupakan anak Ki Sugito dalam kondang asal Banyumas yang sudah resmi menjadi menantu keluarga Cendana. Juga salah satu personil kelompok musik ST12, Charlie, hingga keluarga keraton Surakarta Hadiningrat. Adapun persyaratan untuk lelaku ritual menurut Daryati tidak terlalu rumit. Hanya kembang 7 rupa, kemenyan, rokok, kretek, dan mahar seikhlasnya untuk isi kotak amal perawatan padepokan. Untuk bisa mendapatkan petunjuk yang cukup jelas, tidak cukup dalam satu kali kunjungan ritual saja, melainkan bisa sampai 3 hingga 6 kali. Dan jika doa kita terkabul, biasanya kita mendapatkan petunjuk baik secara mimpi maupun dalam wujud benda nyata. Seperti menurut yang disampaikan oleh Ibu Daryati bahwa Mayang Sari yang di tahun 1999 melakukan ritual selama 40 hari 40 malam di tempat itu dengan dipandu salah satu kasepuhan, Ibu Sum, mendapatkan petunjuk dengan diberinya sebuah benda yaitu sisir yang menyangkut di rambut belakang dia. Sementara Charlie mendapat petunjuk didatangi sesosok orang tinggi besar memakai jubah putih seperti pakaian yang dikenakan Pangeran Diponegoro.
Itulah salah satu kemistisan dari Gunung Selok. Sangat banyak kemisteriusan di tempat tersebut dan kejadian di luar nalar yang dialami oleh para pelaku ritualis. Sekian dulu di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.